Halo teman-teman semua, kembali lagi bersama saya Aryo Kristiadi. Tentunya masih di channel Glory Construction, di mana kita membahas seputar dunia konstruksi. Oke, jadi di video kali ini saya akan membahas tentang tiang pancang dan tiang bor serta cara pemasangannya. Oke, langsung saja. Tiang pancang itu apa sih? Tiang pancang itu adalah sebuah fondasi di mana yang sering digunakan untuk pembangunan sebuah rumah dalam skala kecil ataupun yang berskala besar, contohnya kantor dan perhotelan. Dengan tiang pancang sebagai fondasi utamanya yang biasa berbahan material beton bertulang yang berkekuatan yang sangat baik. Bisa kita lihat di sini jenis-jenis tiang pancang. Yang pertama tiang pancang beton, ada baja, ada kayu. Untuk fondasi tiang pancang kayu ini biasanya sering digunakan untuk membuat rumah adat. Ada juga komposit. Nah, kita masuk ke tahap-tahap pemasangan tiang pancang. Berikut adalah alur ataupun proses pemasangan tiang pancang sendiri. Yang pertama kita lakukan adalah persiapan pemasangan. Jadi kita mesti mempersiapkan lokasi di mana alat pemancang akan diletakkan. Tanah pun haruslah dapat menopang alat-alat berat, dan bila mana elevasi akhir kepala tiang pancang harus berada di bawah permukaan tanah asli, maka galian harus dilaksanakan terlebih dahulu sebelum pemancangan. Perhatian khusus juga atau yang perlu kita perhatikan di sini adalah agar fondasinya tidak terganggu oleh penggalian di luar batas-batas yang ditujukan oleh gambar kerja, artinya tidak keluar dari direksi ataupun gambar yang telah kita kerjakan. Berikut yang perlu kita siapkan adalah persiapan peralatan, di mana pelaksana pun harus menyediakan alat untuk memancang tiang yang sesuai dengan jenis tanah dan jenis tiang pancang, sehingga tiang pancang tersebut dapat menembus masuk ke dalam tanah yang kita tentukan untuk mencapai daya dukung yang telah ditentukan tanpa adanya kerusakan. Alat pancang yang biasa digunakan juga yaitu drop hammer, diesel ataupun hidrolik. Berikut alat-alat pemancang. So, kita lihat di sini peralatan utama. Kita harus punya tower crane dan diesel hammer untuk melakukan fondasi tiang pancang. Tiang pancang. Penyimpanan tiang pancang pun harus disusun seperti piramid dan dialasi dengan kayu 5/10. Penyimpanannya pun harus dikelompokkan sesuai dengan tipe, diameter, dan dimensi yang sama. Berikut adalah gambar penyusunan tiang pancangnya. Oke, kita lanjut. Pemancangan. Kepala tiang pemancang harus dilindungi dengan bantalan topi ataupun bandrel. Setelah itu tiang pancang diikatkan pada sling yang terdapat pada alat, lalu ditarik dan dimasukkan kepada bagian alat. Berikut adalah contoh gambarnya. Nah, untuk di gambar kali ini bisa kita lihat tiang pancangnya sedang ditarik untuk masuk ke dalam alat menggunakan tali, yang biasa orang awam bilang tuh tali, tapi sebenarnya itu seperti apa ya, tali besi ataupun baja itu kita di dunia konstruksi sendiri menyebutnya itu sling. Nah, bisa kalian lihat di sini gambar kedua, proses pemasukan tiang pancang ke dalam alat, lalu pelurusan tiang pancang. Nah, tiang pancang sendiri itu mesti diukur dulu kemiringan elevasinya agar mencapai kelurusan yang kita mau atau yang kita inginkan. Diukur menggunakan water pass. Nah, di gambar selanjutnya ini adalah proses penancapan ke dalam tanah. Jadi di sini ada yang di gambar ketiga ada penyambungan tiang pancang, dimana di bagian atasnya itu kita akan mengelas
tiang panjang tersebut biar nyambung satu dengan yang lain. Tiang bor. Tiang bor adalah fondasi dalam dengan desain yang berbentuk tabung yang berfungsi untuk meneruskan beban dari bangunan sendiri ke dalam tanah. Jenis-jenis tiang bor. Nah, jadi untuk gambar yang pertama bisa kita lihat di sini, itu adalah mini crane. Yang kedua itu adalah bor pile gawangan, dimana bor pile gawangan ini mesti ada sesuatu di sisi sampingnya yang kokoh agar dikaitkan sehingga tidak bergetar ataupun tidak miring saat melakukan pengeboran. Dan untuk gambar yang ketiga itu disebut struss pile. Struss pile itu dimana pengeboran yang dilakukan secara manual oleh tukang tersebut. Di sini bisa kita lihat tukang sedang melakukan pengeboran secara manual. Nah, berikut adalah proses pengeboran. Setelah itu kita masukkan besi tulangan ke dalam, lalu kita memasukkan coran tersebut ataupun campuran ke dalam lubang fondasi, lalu jadilah fondasi tiang bor. Untuk proses persiapan tiang bor sendiri saya rasa tidak jauh berbeda dengan proses persiapan tiang pancang ya. Tahap pemasangannya itu seperti yang sudah saya jelaskan barusan. Jadi kita memakai alat untuk mengebor tiang ke dalam tanah, lalu kita memasukkan besi tulangan. Setelah itu kita biasanya kita menggunakan pipa tremi ya, untuk memasukkan campuran ke dalam lubang bor tersebut. Lalu setelah campuran semua sudah masuk, kita mengeluarkan pipanya perlahan. Nah, oke, jadi itu sekian penjelasan di video kali ini tentang tiang panjang dan tiang bor serta cara pemasangannya. Jika ada salah kata ataupun yang kurang, tolong dimaafkan. Jika kalian suka dengan video ini, boleh kalian like, comment, dan subscribe. Dan jangan lupa juga share ke teman-teman kalian. Saya Ari Wijaya dari Glory Construction pamit undur diri. Stay safe and bye-bye.